Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat bukan? Oh puji Tuhan. Mari sebelum kita menerima renungan pagi, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ucapan syukur pertama-tama kami naikkan kepadamu. Semalaman Tuhan telah memberkati kami sehingga kami menikmati tidur dengan baik. Dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami memulai aktivitas sepanjang hari ini dengan membuka hati pikiran kami untuk menerima siraman firman yang boleh menyegarkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu berlari sampai garis finish. 1 Korintus 9 ayat 24 berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kehidupan ini ibarat sebuah gelanggang pertandingan, penuh persaingan, dan tiap-tiap orang harus berjuang begitu rupa supaya dapat bertahan hidup. Perjalanan kita sebagai orang percaya harus betul-betul kita pahami bahwa kita sedang ada di gelanggang pertandingan, banyak saingan, dan kita harus terus maju di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengumpamakan orang Kristen seperti pelari. Seorang atlet, seorang pelari saudara, pasti akan berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk meraih kemenangan dan piala demi masa depan hidupnya. Nah saudara, dalam perlombaan iman kita harus juga berupaya keras. Jangan sampai kita asal-asalan menyelesaikan pertandingan iman dan akhirnya kita mencapai garis di urutan yang terakhir alias tertinggal. Secara otomatis kita pun tidak beroleh apa-apa alias gigit jari. Padahal dalam pertandingan iman, pemenangnya akan mendapatkan mahkota abadi, yaitu kehidupan kekal. Nah saudara, dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian C, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah saudara, untuk mencapai kemenangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada harga yang harus kita bayar.
Ada pepatah Jawa yang mengatakan begini, jer basuki mawa beo. Apa artinya? Untuk mencapai suatu tujuan, selalu ada harga yang harus dibayar. Semua olahragawan pasti berlatih dengan keras, pantang menyerah, dan tekun demi mewujudkan impiannya. Prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan rohani, saudara. Untuk mencapai kedewasaan rohani, yaitu melalui proses demi proses, latihan demi latihan, tidak ada yang instan, saudara-saudara. Yang menjadi penghalang utama atau musuh terbesar sehingga kita tidak bisa bertumbuh adalah diri kita sendiri. Ketidakmampuan untuk menaklukkan daging dan hawa nafsu, kemalasan, dan juga kenyamanan hidup. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menasihatkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16-17. Nah, saudaraku, kita harus terus berlari, bergerak, maju terus, ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun pikul salib, tidak apa-apa, Tuhan menyertai saudara-saudara. Kekuatan kita bukan dalam diri kita pribadi, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan, hingga kita bisa berlari terus, akhirnya sampai mencapai garis akhir atau garis finish. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Selagi belum terlambat, mari kita berbenah, singkirkan semua penghalang yang ada, dan tunduklah kepada pimpinan Tuhan, supaya kita dapat berlari begitu rupa dan meraih mahkota yang dijanjikannya. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami harus terus berlari, bergerak, maju terus tanpa mundur. Itu sebabnya berilah kami kekuatan ekstra. Ya Roh Kudus, Engkau adalah Roh Allah, Engkau adalah Roh penolong. Tolonglah kami, beri kami kekuatan ekstra untuk terus berlari tanpa berhenti. Karena kalau kami berhenti, akhirnya kami gigit jari dan tidak mendapat apa-apa. Mari ya Tuhan, kuatkanlah kami. Terima kasih untuk firman yang mendorong kami supaya kami terus semakin hari semakin dewasa. Walaupun harus pikul salib, menyangkal diri, kami mampu karena kekuatan Roh Kudus ada di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin dan berkati, jauhkan dari segala hambatan, kerugian, dan lain sebagainya. Tuhan, seluruh anak-anak kami, keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu. Gembalakanlah kami dan bawalah kami kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Kalau ada yang masih sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Ajar mereka memandang kepada Tuhan yang adalah tabib yang ajaib. Karena dokter manusia hanya bisa memberikan obat, tetapi Tuhan Yesuslah dokter ajaib yang menyembuhkan. Segala hormat pujian bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tetap semangat dan sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Apa di sini?